Harimau tua. Bus menghilang ke dalam hutan beberapa ratus meter dari tempat aku berdiri. Sejauh mata memandang ke jurusan aku datang, ke selatan, hanya padang ilalang yang bergelombang ditiup angin dingin. Hari masih pagi dan cerah. Seperti biasa musim kemarau. Hal mana kelihatan pada jalan yang retak-retak. Tanah liat bercampur pasir yang berkilau-kilau karena embun pagi. Kupandang sekeliling. Tak ada orang. Tak ada yang menjemput seperti menurut janji Bapak. Tapi siapakah yang dapat disuruh di zaman ini begitu jauh dari lembah naik gunung, kalau tidak dibayar upah yang mahal? Dulu, seorang tua yang hidup sendirian pula, ditinggalkan anak yang merantau, dan istri yang lebih suka mati lebih dulu, berhak menyuruh setiap pemuda berdasarkan semangat gotong royong. Ya, bahkan cukup berdasarkan kemauan saja. Biasanya di musim kemarau begini selalu ada beberapa kuli pemelihara jalan yang berasal dari lembah, memburu sesudah panen yang tidak seberapa, sekedar mencukupi belanja atau mendapat mata uang pembayar pajak, atau pembeli pakaian sekali setahunnya. Tapi tak ada orang kelihatan. Tiba-tiba pandangku tertambat pada gubuk berbentuk kerucut yang tidak berapa kentara tadinya di antara ilalang. Asap tipis mengepul di atasnya di udara dingin cerah. Tanda ada manusia. Sambil menjinjing koper, aku ke sana dengan rasa lega. Maklumlah, kesunyian padang luas dan siulan angin di sawang selain melapangkan rasa, justru mendesak hati mencari kehadiran makhluk lain. Seakan-akan untuk membagi tekanan sawang yang terlalu luas itu. Sebentar aku bimbang di depan pintu gubuk yang bertirai goni. Tentu orang di dalam mendengar langkahku, pikirku. Dan maunya mereka di dalam memberi isyarat. Entah apa bahwa kedatanganku mereka harapkan sejak bus lewat, setidak-tidaknya mereka terima sebagai sesuatu yang menggembirakan di kesunyian dataran tinggi. Tapi tak ada tanda selain asap tipis itu. Lalu aku menjenguk ke dalam gelap gubuk. Ada manusia. Setelah mataku biasa pada gelap, kulihat seorang tua terduduk dekat api pediangan, berselimut. Manusia dengan muka berkerinyut dan mata tajam menoleh memandang ke jurusanku. Tapi tak berkata apa-apa. Kutanya dengan rasa kecewa dan agak takut. Pak, ada orang dari lembah. Orang itu memarakkan api dengan mengais bara dengan ranting kering. Angin dingin berhembus ke dalam gubuk, ditampis dinding ilalang kering. Orang itu berkisar sedikit, berkata, "Kau tadinya hendak dijemput orang. Barangkali salah hitung harinya. Bermalamlah. Barangkali besok ia datang." Lalu orang itu diam. Bermalam, pikirku. Tapi langsung kusadari 24 jam di sini.
hanya berarti hari tenggelam dan timbul di selang malam. Waktu di sini rata seperti padang dan tak berakhir seperti luasan sawang. Pada waktu tertentu orang merasa lapar, lalu ia makan. Hari berlalu menurut hitungan terbitnya bulan di malam hari, malam yang menjadi permulaan hari baru. Mungkin akulah yang salah menyebut hari tibaku karena melupakan cara mereka menghitung hari. Sendirian turun meniti jalan curam ke lembah, memakan tempo setengah hari bagi orang yang biasa dan sangat berbahaya. Bila kaki tersandung dan orang tergelincir ke dalam jurang yang dalam sekali dan tak ada yang menghambat. Sebab seperti dataran tinggi, juga lereng dan punggung bukit hanya ditumbuhi ilalang dan tak akan bersua manusia. Koperku kuletakkan di sudut. Lalu aku duduk dekat orang tua itu yang sementara itu telah meletakkan periuk tanah di atas tungku. Ia memasak nasi. Lauknya ikan kering dibakar. Aku hendak bertanya apa-apa, misalnya apa dia pekerja, dan hal kehidupan di lembah yang telah 15 tahun kutinggalkan, dari mana asalnya lagi. Sejauh berpuluh kilometer ke segala penjuru, tak ada daerah yang dihuni manusia di sebelah barat Danau Toba yang besar itu. Tapi orang tua itu rupanya tak hendak berkata. Lalu aku keluar gubuk setelah kutawarkan sigaret padanya yang diudapnya sampai separuh hingga hancur. Kemerah-merahan seperti luka yang baru. Sebab ia ternyata mengunyah sirih. Sigaret putih bersih hancur luluh diremas jarinya yang berkulit kasar, hitam, serta berbulu. Aku keluar, meninggalkan ia di dalam gubuk. Malamnya, setelah makan kedua kalinya, ia keluar sambil bersenandung kecil dalam mulutnya. Seakan-akan suara yang keluar dari rongga tubuhnya. Ketika berdiri kulihat dadanya yang tegak dan lebar. Ia menyelempangkan selimutnya di dadanya, lalu keluar berbongkok, kemudian lenyap dalam gelap di luar. Karena tiada pelita, aku lantas menghamparkan selimut dari koper, bersiap-siap untuk tidur saja. Aku telah berhenti memikirkan perangai orang tua pendiam itu dan sabar menunggu hari esok. Embun malam turun, menyusup ke dalam gubuk, dan dari jauh, di hutan, terdengar sorak gerombolan mawas menandakan hari segera malam. Kemana orang tua itu? Hal ini terpikir olehku pada detik-detik terakhir sebelum tidur. Dan aku merasa seakan tidur di atas permadani tanah empuk yang mengambang di ketinggian sawang, dekat bintang. Begitu dekat hingga dapat dipetik seperti buah ladang. Lalu kucium bau tanah yang memenuhi segala pembuluh badanku. Aku mati, lebur menjadi tanah. Demikian mimpiku. Dari sela-sela dinding ilalang terus cahaya pagi. Dengan rasa heran, sejenak aku memandang sekeliling, lalu merasakan tanah tempat aku terlentang. Teringat lagi keadaanku yang sesungguhnya. Tapi orang tua itu tak ada. Hanya kulihat sebuah tombak disandarkan di sudut dan kucium bau daging segar. Aku bangun lalu keluar. Orang itu berjemur di sinar hari pagi.
Ia memasak semacam teh di periuk tanah liat, di atas tungku yang sengaja dibuat keperluan sekali itu rupanya. Ia menghangatkan tangannya pada api. Tangannya yang penuh percikan darah mengental. "Pak, di mana tadi malam? Apa tidak tidur?" tanyaku. Orang tua seperti saya ini tidak lagi perlu banyak tidur. "Apa yang kau lakukan semalam-malaman?" Ia diam, memandang ke jurusan matahari yang sedang timbul dari tepi ladang, naik dari lembah di sebelah timur. Dengan mata disipitkan, ia seolah-olah hendak menembus pusat matahari dengan pandangnya. "Waktu mudaku, aku seorang penakut, Nak." Aku diam menunggu apa yang hendak diceritakannya. Agaknya penjelasan bagi segala hal yang kualami sejak tadi malam, demikian firasatku melihat orang yang seolah-olah menunggu ini. "Waktu mudaku, kami sering naik ke jalan ini ketika jalan baru dibuka. Berkuli menambah nafkah. Biasanya kami bertiga atau berempat. Kau lihat bukit di sebelah tenggara itu?" katanya sambil menunjuk pada tempat yang dimaksudnya. "Di situ kami menggali perangkap harimau. Sebab kalau ada harimau, babi hutan tak datang. Dan babi hutan kami perlukan." Ia diam lagi. Sekali waktu, seekor harimau besar masuk perangkap. Tapi ketika hendak kami bunuh berempat, harimau itu meloncat, meruntas sekuat tenaga dari lubang. Lalu tutup lubang dapat diterobosnya. Ternyata telah rapuh, dan aku diterkamnya. "Minum," katanya menawarkan teh dalam batok kelapa. Aku lalu tak kawin-kawin. Tak ada yang mau. Pun aku tak dapat memburu. Hanya memasak nasi teman-teman yang sanggup kerja. Tadi malam ia kubunuh, katanya lagi dengan sinar sungguh-sungguh dalam pandangnya. "Harimau itu?" kataku. "Ya, tentu," katanya. "Tapi cerita Pak itu kan sudah berpuluh tahun yang lewat." "Ya, memang. Tapi tak salah. Memang dialah itu. Hanya satu harimau di sini. Dan memang ia terus kukenal. Kukenal luriknya, pandangnya. Semalam-malaman aku menunggu di atas perangkap. Ia datang mencium daging babi hutan yang kuletakkan sebagai umpan di dasar lubang. Lalu ia masuk. Kutunggu matahari terbit. Ia memandang aku. Ia kenal aku. Meraung kecil, seakan-akan minta maaf.
lalu tombak kutancapkan di pinggangnya. Meraung pun tidak. Seakan-akan ia merasa tancapan itu sudah sewajarnya. Ya, pun aku merasa juga ia berpuluh tahun telah menunggu. Orang tua itu menundukkan kepala, meniup api. Seakan-akan tiupan angin gunung tak mencukupi. Lihatlah kulitnya di dalam, katanya. Aku diam. Dari kejauhan, gema sorak mawas berdengung menyambut hari baru. Orang tua itu berdiri, meregang-regang lengan dan dada, bersandar pada tongkat penyokong di ketiak kirinya. Mari, berkemaslah. Nanti bapakmu terlalu lama menunggu. Kalau kita berangkat pagi begini, kita bisa sampai sore menjelang malam di lembah. Katanya sambil melihat kaki kirinya yang tak ada. Lalu kami berkemas, dan aku tak berkata-kata lagi. Bapakmu telah mati. Aku yang menerima suratmu, katanya sesudah kami jalan.